pelayanan sekolah Kristen MPK. Ya. Kita seperti teman-teman tahu, mendengar sharing dari Pak Handi Irawan, Ketua Umum kita di beberapa acara ya, di koordinasi nasional, lalu di acara webinar ya. Hari ini keadaan sekolah-sekolah Kristen di Indonesia tidak dalam keadaan baik. Bahkan 30% mengalami stagnasi dan 40% dalam keadaan yang menurun. Nah, inilah yang sedang kita hadapi bersama. Kita berharap pelayanan kita bisa di dalam anugerah Tuhan, Tuhan memakai kita untuk memperbaiki sekolah Kristen khususnya yang dalam keadaan stagnasi dan terpuruk. Karenanya kita tidak bisa melakukannya sendirian, kita harus bersama-sama. MPK dan pengurus MPKW kita harus bersatu hati untuk bersama-sama memikirkan rekan-rekan sekolah Kristen yang sedang dalam keadaan terpuruk. Kita juga bukan hanya dari MPK dan MPKW, kita juga mengundang seluruh stakeholder, baik gereja, lembaga-lembaga pelayanan, universitas Kristen, dan STT yang ada, supaya kita bisa berkolaborasi bersama. Bapak Ibu sekalian, dalam waktu dekat kita akan mengadakan konferensi nasional gereja dan pendidikan bekerja sama MPK dengan PGI. Nah, kita akan mengadakan tanggal 25 dan 26 Juli di Jakarta. Tolong kita doakan agar acara ini sungguh-sungguh boleh dipakai Tuhan untuk membangunkan ya pendidikan Kristen di Indonesia, mengambil tema kolaborasi menuju transformasi sekolah Kristen. Panitia khususnya dari MPK Pusat beserta dengan MPKW Jabodesinten sedang mempersiapkan acara ini, dan kita sudah membuka pendaftaran. Kami mengharapkan rekan-rekan MPKW bisa bersama-sama mendukung pelayanan ini dengan hadir, lalu juga mengundang semua sekolah-sekolah di dalam wilayahnya, khususnya yang berada dalam kesulitan, agar kita bersama-sama bisa hadir di acara konfernas. Di acara konfernas ini kita akan berkolaborasi bersama. Sekolah-sekolah yang baik, sekolah-sekolah tipe A itu akan men-sharingkan ya sumber dayanya dan berbagai apa yang bisa dilakukan, juga universitas, perguruan tinggi, dan lembaga-lembaga pelayanan. Kita akan bahu-membahu bersama-sama, kita akan membantu supaya sekolah-sekolah Kristen yang terpuruk itu bisa dipulihkan. Demikian doa kita di acara hari ini. Kita berharap rekan-rekan di usia 73 tahun MPK di Indonesia, MPK, MPKW bisa berfungsi dengan baik menjadi wadah untuk sekolah-sekolah Kristen di Indonesia bisa bertumbuh dan berkembang dengan baik. Terima kasih. Selamat malam. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita akan mendengarkan kata sambutan berikutnya yang akan disampaikan oleh Ibu Lia Sylvia Hardiana selaku Ketua MPKW Wilayah Lampung. Dipersilahkan. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, pengurus MPK di Indonesia, pengurus MPK di seluruh wilayah Indonesia, Bapak Ibu pengurus yayasan dan sekolah-sekolah Kristen yang juga mengikuti kegiatan malam hari ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih Pak Wahidin sudah memberikan kata sambutan. Kemudian terima kasih juga atas kehadiran baik secara onsite maupun online untuk rekan-rekan dari
Indonesia bagian timur ya, yang mungkin saat ini sudah mulai malam. Terima kasih untuk semangatnya untuk terus mengikuti kegiatan malam hari ini. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada MJ Majelis Jemaat GKI Bandar Lampung atas dukungan tempat ibadah yang diberikan, dan tim multimedia yang terus mendampingi kami dari sebelum gladi sampai dengan malam hari ini. Terima kasih juga kepada tim Task Force Tim Doa MPK melalui Ibu Anastasia. Terima kasih Bu, terus membimbing kami. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Bersyukur kami MPK Wilayah Lampung diberikan kepercayaan untuk bertugas melayani ibadah pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan. Sebagai PSC ada Ibu Pendeta Erin. Terima kasih Ibu sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan sangat baik. Dan malam hari ini kita akan mendengarkan firman yang dibawakan juga oleh Bapak Pendeta A.T. Haryanto. Terima kasih Pak Pendeta. Kiranya firman yang akan disampaikan dapat menjadi berkat dan terus memotivasi kami dalam pelayanan di MPK. Terima kasih juga untuk rekan-rekan pengurus yang sudah mendukung berjalannya kegiatan ini, MPK Prayer Community. Segala yang kita lakukan biarlah untuk kemuliaan namanya. Bapak Ibu, MPK Prayer Community kita lakukan bersama setiap bulan sekali. Beberapa waktu lalu kita juga sudah mengikuti dari rekan-rekan kita yang di MPK Papua, kemudian di Jawa Barat, sekarang diberikan kepercayaan juga kepada Lampung. MPK Prayer Community kita jadikan sebagai wadah untuk kita saling mengenal, saling mendukung, dan saling mendoakan, baik dalam pergumulan maupun dalam memberikan kekuatan, sehingga kita senantiasa satu hati, satu visi dan misi, tetap berlandaskan kasih Tuhan. Dan kita yakini bahwa Tuhanlah yang menaruh kita di sini untuk melayani Tuhan dan sekolah-sekolah Kristen melalui MPK. Melalui MPK pun kita bersama-sama mendukung sekolah-sekolah yang mungkin kita juga ketahui pada saat ini menjadi prihatin buat kita semua ya. Dan ini harus menjadi perhatian kita. Ini yang harus kita usahakan, kita perjuangkan untuk sekolah Kristen di seluruh Indonesia, terkhusus di wilayah Lampung, untuk semakin baik dan berkembang, tentunya setahap demi setahap. Melalui MPK Prayer Community, kita membawa pergumulan kita kepada Tuhan, agar kita bersama diberikan hikmat yang daripadanya. Dan tetap sukacita Bapak Ibu, kita saling mendukung dan menguatkan. Melalui MPK, Tuhan terus iring kita. Mari bersama-sama kita berdoa, bekerja di ladang yang Tuhan percayakan dengan satu hati, satu visi, misi, dan satu tujuan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan untuk HUT MPK ke-73, kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Tuhan memberkati MPK Indonesia. Amin. Terima kasih. Terima kasih buat Ibu Lia. Kita sudah mendengar bersama apa yang disampaikan oleh Ibu Lia selaku
Ketua MPKW Wilayah Lampung, bahwa MPKW Prayer Community ini memang merupakan sebuah hal yang sungguh harus kita syukuri kepada Tuhan, di mana ini merupakan wadah kita dipersatukan dari berbagai daerah di dalam satu pelayanan untuk kemuliaan nama Tuhan melalui dunia pendidikan. Mari Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita mau menaikkan rasa syukur kita lewat ibadah doa yang kita lakukan malam hari ini. Mari bersama-sama sejenak kita masuk di dalam saat teduh, kita sungguh mempersiapkan hati kita untuk datang kepada Allah yang layak kita sembah, yang mempercayakan pelayanannya bagi setiap kita. Amin. Ibrani 12 ayat yang ke-28, firman Tuhan tertulis demikian, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Mari bersama-sama kita tinggikan Dia, kita menyatakan kebaikan Allah dengan kita memuji Tuhan. Hosana, aku memuji Tuhan, betapa baiknya Engkau Allah. Biarlah dengan sukacita kita boleh memuji Dia, Allah yang setia menyertai setiap pelayanan kita. Memuji Tuhan, Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Silakan kepada Bapak Edi untuk memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan pada malam hari ini melalui online. Tuhan pertemukan kami dengan para pengurus baik dari MPK pusat sampai dengan MPK wilayah-wilayah di seluruh Indonesia ini. Kami percaya bahwa semua ini karena pimpinan anugerah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami sebagai para pengurus sekolah yang saat ini terbeban untuk mengurus sekolah-sekolah Kristen yang ada di Indonesia ini Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, sekali lagi kami mengucap syukur atas pimpinan dan anugerah Tuhan yang diberikan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, juga kami bersyukur Tuhan, di mana sampai saat ini Tuhan berikan kami kekuatan, kesehatan, dan penyertaan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami sekali lagi Tuhan pertemukan kami, baik di dalam melalui online ini, Tuhan mempertemukan kami, orang-orang yang terbeban hidupnya di dalam pelayanan di sekolah-sekolah Kristen yang ada di Indonesia ini Tuhan. Malam ini Tuhan, kami akan melaksanakan ibadah satu hati. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan pimpin, Tuhan sertai. Kiranya Tuhan hadir bersama-sama kami, sehingga di dalam kegiatan pelaksanaan ibadah satu hati ini dapat berjalan dengan baik dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Hamba-Mu, Bapak Pendeta A.T. Haryanto, yang akan menyampaikan firman Tuhan, kiranya Tuhan pimpin dengan kuasa Roh Kudus, sehingga firman-Nya akan memberkati kami semua,
sebagai para pengurus baik di tingkat pusat, MPK tingkat pusat maupun para MPK, pengurus MPK yang ada di wilayah-wilayah di seluruh Indonesia ini Tuhan. Kami serahkan Tuhan, semua ini ke tangan-Mu yang penuh kuasa, penuh kasih. Kiranya Tuhan hadir bersama-sama kami untuk menyertai dan membimbing di dalam kami beribadah pada malam hari ini. Tuhan Yesus, sekali lagi Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami, penyertaan kehidupan kami di dalam kehidupan kami selanjutnya ke tangan-Mu yang penuh kuasa, penuh kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya berharap kita sama-sama berlatih. Terima kasih untuk Bapak Edi yang sudah memimpin kita di dalam doa. Dan sebelum kita berdoa syafaat, menaikkan setiap pokok-pokok doa kita, saat ini terlebih dahulu kita akan dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar di dalam kita berdoa pada malam hari ini dengan tema 4 prinsip pelayanan Tuhan Yesus. Ketika kita bicara tentang prinsip, maka pasti kita akan bicara tentang keteladanan yang sempurna yang Tuhan Yesus sudah nyatakan di dalam kehidupan setiap kita, di dalam setiap pelayanan yang telah dikerjakan. Mari bersama-sama kita akan mempersiapkan hati kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dengan kita mengangkat pujian, Tuhan ku mau menyenangkan-Mu. Firman Tuhan malam hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Ate Haryanto SPD MDiv. Tuhan ku mau menyenangkan-Mu. Sungguh lewat pujian ini kita bersama-sama membuka hati kita sungguh-sungguh kepada kebenaran Tuhan. Tuhan ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan ku serahkan hatiku, Tuhan ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Tuhan ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan ku serahkan hatiku, Tuhan ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, 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 senangkan-Mu. Hanya
kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur Engkau memberi kesempatan pada kami untuk mempelajari firman-Mu. Bukakan hati pikiran dan seluruh keberadaan kami, buat kami mengerti firman Tuhan yang kami pelajari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap sedia untuk mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal 9, ayat 1 sampai ayat 5. Saya akan bacakan demikian. Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai ayat 5. Orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali ketika menghadapi suatu penderitaan, kita mengkaitkan penderitaan itu dengan dosa. Misalnya kalau ada orang yang sakit, kita minta untuk introspeksi diri, berdoa, bertobat, mohon pengampunan supaya Tuhan sembuhkan. Mungkin kita berpikir masih ada dosa-dosa yang belum diselesaikan sehingga ia harus mengalami sakit. Memang ada dosa-dosa tertentu yang disebabkan, ada penderitaan tertentu yang disebabkan karena dosa. Tetapi tidak semua penderitaan di dunia ini disebabkan oleh dosa. Tuhan Yesus tidak pernah mengkaitkan penderitaan yang dialami oleh orang buta ini dengan dosa, baik yang dilakukan oleh orang buta itu sendiri ataupun oleh kedua orang tuanya. Tuhan Yesus tidak mengkaitkan kebutaan dengan dosa. Tuhan Yesus justru mengkaitkan antara kebutaan dengan pekerjaan-pekerjaan Allah yang harus dinyatakan melalui orang buta tersebut. Dari tindakan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini, kita akan belajar 4 prinsip pelayanan Tuhan Yesus. Prinsip pertama adalah unity, kesatuan. Pelayanan adalah sebuah kesatuan. Kita membaca Tuhan Yesus meludah ke tanah, mengaduk ludahnya dengan tanah, lalu mengoleskan ke mata orang buta itu. Dan itu dikerjakan hanya oleh Tuhan Yesus. Murid-murid tidak membantu mengoleskan tanah ke mata orang buta itu. Tidak. Tetapi yang menarik, sekalipun Tuhan Yesus sendiri yang melakukan pelayanan itu, ia berkata kepada murid-muridnya di ayat keempat, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia. Kok Tuhan Yesus nggak berkata, aku harus mengerjakan pekerjaan Dia. Tapi Tuhan Yesus justru berkata, kita. Tuhan Yesus dan murid-murid pada waktu itu. Melalui perkataan ini Tuhan Yesus ingin menunjukkan bahwa pelayanan itu bukan hanya pekerjaannya Tuhan Yesus. Bayangkan kalau pelayanan itu hanya pekerjaan Tuhan Yesus, begitu Tuhan Yesus naik ke surga, selesai. Tidak ada yang melanjutkan. Dan kita semua juga tidak ada di tempat ini pada saat ini. Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada murid-murid bahwa pelayanan itu adalah satu kesatuan yang harus dikerjakan secara bersama-sama. Bukan dikerjakan orang per orang, lembaga per lembaga, sekolah per sekolah, tetapi harus dikerjakan oleh semua orang. Tuhan Yesus ingin menunjukkan bahwa pelayanan itu bukan hanya tugasnya,
tetapi juga tugas murid-murid, tugas bersama, tugas semua orang. Demikian juga pelayanan di bidang pendidikan. Pelayanan di bidang pendidikan bukan hanya tugas pendidik atau tenaga kependidikan di sekolah-sekolah. Bukan hanya tugas pengurus yayasan, bukan hanya tugas pemerintah, bukan hanya tugas gereja, tetapi ini adalah tugas semua orang percaya. Kita semua diberi pekerjaan yang sama, mengerjakan pelayanan di bidang pendidikan ini secara bersama-sama, supaya pelayanan di bidang pendidikan ini juga menjadi satu kesatuan. Tidak lagi dikerjakan sendiri-sendiri secara parsial, tetapi dikerjakan secara bersama-sama. Karena sebenarnya pelayanan kita ini adalah satu kesatuan. Dengan begitu, kalau ada satu sekolah yang mungkin kesulitan, maka hendaknya kita semua terpanggil untuk menolong sekolah itu keluar dari kesulitan. Kalau ada satu unit yang mengalami permasalahan, pergumulan, hendaknya kita secara bersama-sama juga bergumul bersama dengan mereka, supaya pada akhirnya pelayanan ini boleh berjalan dengan baik. Prinsip yang kedua adalah urgensi. Pelayanan adalah sesuatu yang penting dan mendesak untuk dikerjakan. Kepada murid-muridnya Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita harus mengerjakan pekerjaan Dia. Bapak Ibu yang sudah punya anak, kadang kalau pagi-pagi memaksa anaknya untuk minum susu. Nak, kamu harus minum susu. Kenapa demikian? Kenapa enggak diberi kebebasan, nak, mau minum susu ini, kalau enggak mau minum ya udah enggak apa-apa. Enggak begitu. Saya pun demikian. Karena saya melihat, merasa bahwa susu itu sesuatu yang penting bagi pertumbuhan anak. Maka karena itu sesuatu yang penting, mau tidak mau, suka tidak suka, anak harus meminumnya. Sama seperti juga kalau kita sedang sakit, lalu kita sudah berobat ke dokter, diberi obat. Obat itu harus kita minum. Karena obat itu sesuatu yang penting untuk kesembuhan kita. Nah, Tuhan Yesus mengatakan kita harus mengerjakan pelayanan ini. Berarti pelayanan ini adalah sesuatu yang penting dan mendesak untuk dikerjakan. Ini bukan pilihan. Kita tidak ditawari kamu boleh mengerjakan pelayanan ini, kamu boleh tidak mengerjakannya. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ini harus dikerjakan. Bukan hanya pilihan untuk dikerjakan, boleh dikerjakan atau tidak boleh dikerjakan, tetapi ini adalah satu keharusan, satu kewajiban. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pelayanan yang harus dikerjakan oleh Tuhan Yesus dan murid-murid ternyata bukan hanya pelayanan penyembuhan. Beberapa kali Tuhan Yesus juga mengerjakan pelayanan setelah pelayanan penyembuhan, lalu dia menggunakan pelayanan penyembuhan itu untuk mengajar. Maka selain pelayanan penyembuhan, Tuhan Yesus juga mengerjakan pelayanan mengajar, mendidik. Sehingga pelayanan di bidang pendidikan ini juga menjadi sesuatu yang penting, yang mendesak, yang urgent untuk kita lakukan. Matius 28 ayat 20 katakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Artinya mengajar ini juga diperintahkan oleh Tuhan Yesus, karena itu ini menjadi satu yang penting, yang mendesak harus kita kerjakan. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bidang pendidikan adalah pelayanan yang penting yang harus dikerjakan. Tidak peduli besar atau kecilnya lembaga yang dipercayakan pada kita. Tidak peduli sedikit atau banyaknya siswa yang dipercayakan kepada kita.
tidak peduli sedikit atau banyaknya rekan sepelayanan kita di unit-unit sekolah kita, tetapi kita harus mengerjakan pekerjaan ini karena memang ini penting dan mendesak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya walaupun sarjana pendidikan, baru 2 tahun terakhir ini terlibat secara penuh waktu di bidang pendidikan sebagai dosen dan juga pengurus yayasan pendidikan. Semakin ke sini saya semakin menyadari pentingnya mengerjakan pelayanan di bidang pendidikan ini. Dan karena itu harus dikerjakan secara serius, secara sungguh-sungguh. Tidak bisa dikerjakan asal jalan, asal mengalir seperti air. Demikian pula hendaknya Bapak Ibu Saudara sekalian, yang sekarang ini melayani di bidang pendidikan, baik sebagai majelis pendidikan Kristen, sebagai pengurus yayasan, sebagai pimpinan sekolah, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan lain sebagainya. Mari kita sadari bahwa pelayanan ini adalah sesuatu yang penting yang harus kita kerjakan. Dan prinsip yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, adalah priority. Pelayanan itu harus menjadi prioritas dalam hidup kita. Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Pada waktu itu ada banyak pekerjaan juga selain dari melayani. Murid-murid punya pekerjaan nelayan. Orang banyak juga punya pekerjaan. Tetapi Yesus sengaja ingin menekankan bahwa kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Di dunia ini ada begitu banyak pekerjaan, tapi kita harus memprioritaskan pekerjaan mana yang harus kita kerjakan. Karena kita tidak bisa mengerjakan semua pekerjaan itu sekaligus. Harus memprioritaskan mana yang harus dikerjakan. Bagi seorang pelayan, maka prioritas pekerjaannya adalah melayani tuannya. Kita semua adalah hamba pelayan-pelayan Tuhan Yesus, maka prioritas utama kita adalah mengerjakan pelayanan yang Tuhan Yesus percayakan kepada kita. Dan kalau sekarang ini kita dipercayakan untuk mengerjakan pelayanan di bidang pendidikan, ya mari kita prioritaskan pekerjaan pelayanan di bidang pendidikan itu. Kalau kita yang dipercayakan untuk mengelola sekolah, menjadi pimpinan sekolah, ya mari itu yang kita prioritaskan. Kalau kita dipercaya untuk menjadi pengurus yayasan, untuk menjadi pengurus lembaga-lembaga yang lainnya yang bergerak di bidang pendidikan, ya mari kita prioritaskan pekerjaan pelayanan di bidang pendidikan ini. Supaya pada akhirnya Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang kita kerjakan itu akan efektif, efisien, dan hasilnya juga maksimal. Ingat, kita semua punya keterbatasan. Kita tidak bisa mengerjakan semua pekerjaan itu sekaligus. Maka prioritas harus kita tentukan. Dan selama kita masih diberi kepercayaan untuk mengerjakan pelayanan di bidang pendidikan ini, maka prioritas utama kita adalah bidang pendidikan. Saya Bapak Ibu Saudara sekalian memprioritaskan waktu hanya 1 hari dalam 1 minggu untuk mengerjakan pelayanan di Yayasan Pendidikan Kristen Lampung. Karena saya dipercayakan sebagai pengurus. Hari lain saya gunakan untuk mengajar, dan hari Sabtu Minggu saya prioritaskan untuk mengerjakan pelayanan di gereja, karena saya juga seorang pendeta. Saya tahu kapan harus memprioritaskan pekerjaan saya di kampus sebagai dosen, kapan harus memprioritaskan pekerjaan saya di yayasan sebagai ketua yayasan, dan kapan harus memprioritaskan pekerjaan saya di gereja sebagai pendeta. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang dipercayakan pada kita, mari kita prioritaskan pelayanan itu supaya hasilnya juga optimal. Dan terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian, prinsip yang keempat adalah opportunity.
kesempatan, peluang. Pelayanan ini adalah kesempatan yang kalau kita sia-siakan akan berlalu dan belum tentu terulang. Pada zaman Tuhan Yesus, kesempatan orang untuk bekerja itu praktis hanya bisa dilakukan pada siang hari. Kamu harus mengerjakan pelayanan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Ketika sudah datang malam, orang tidak bisa lagi bekerja. Berbeda dengan zaman kita sekarang. Malam hari pun kita bisa bekerja. Bahkan sehari 24 jam kita bisa bekerja, melakukan pekerjaan-pekerjaan kita. Tetapi pada waktu Tuhan Yesus tidak bisa begitu. Melalui perkataan Tuhan Yesus ini, Tuhan Yesus ingin mengajarkan bahwa kesempatan yang Tuhan berikan pada kita itu terbatas. Orang hanya bisa bekerja pada waktu siang, setelah malam tidak bisa bekerja. Kesempatan yang Tuhan percayakan kepada kita untuk mengerjakan pelayanan ini juga terbatas. Waktu hidup manusia di dunia ini terbatas. Maka kalau sekarang kita di dunia ini diberi kesempatan untuk mengerjakan pekerjaan pelayanan, misalnya profesi sebagai guru atau tenaga kependidikan, gunakan kesempatan itu sebaik-baiknya untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Kalau kita dipercaya untuk menjadi pengurus yayasan, kepengurusan yayasan kan juga terbatas 5 tahun. Nanti diperpanjang lagi 5 tahun kalau terpilih. Kalau tidak ya selesai. Setelah 5 tahun itu kita tidak bisa lagi mengerjakan pekerjaan pelayanan sebagai pengurus sebagaimana yang sekarang sedang kita kerjakan. Kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita di MPK juga terbatas. Juga hanya dalam waktu 5 tahun. Setelah itu akan berganti orang dan belum tentu kita yang akan melanjutkan pelayanan ini. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena kesempatan yang kita miliki untuk mengerjakan pekerjaan pelayanan ini terbatas, mari kita gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Saya tertarik dengan Kolose pasal 3 ayat 23. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dalam posisi jabatan kita masing-masing, pekerjaan kita masing-masing yang sekarang ini dipercayakan Tuhan kepada kita. Mari kita kerjakan itu dengan segenap hati untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena kesempatan kita untuk mengerjakan pelayanan ini terbatas, maka Bapak Ibu Saudara, mari kita sisihkan waktu kita untuk mengerjakan pelayanan ini. Bukan kita sisakan. Kalau kita sisakan, ya kalau masih ada waktu sisa kita gunakan untuk melayani. Tapi kita sisihkan, memang ini waktu yang kita sediakan untuk mengerjakan pelayanan ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah 4 prinsip pelayanan Tuhan Yesus. Walaupun pada awalnya prinsip ini berkaitan dengan pelayanan di bidang penyembuhan, tetapi saya bisa menarik prinsip ini pada pelayanan di bidang pendidikan, karena Tuhan Yesus pun juga melakukan pekerjaan mengajar di berbagai tempat. Bidang pendidikan adalah salah satu pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Karena itu, mari kita bergandengan tangan mengerjakan pelayanan penting ini dengan 4 prinsip: unity, urgency, priority, dan opportunity. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk mengerjakan pelayanan kita di bidang pendidikan ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kami pahami. Seberapapun yang mampu kami pahami, kiranya Tuhan menolong kami agar kami dimampukan untuk berpegang pada firman ini dan melakukan firman ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berserah sepenuhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Ate Haryanto yang sudah menyampaikan firman Tuhan, sudah jelas bagi setiap kita dan sangat memberkati
Bagaimana setiap kita boleh terus fokus kepada setiap pelayanan yang Tuhan sudah percayakan, khususnya di MPKW melalui bagian-bagian yang sudah dianugerahkan bagi setiap kita. Kita tahu bahwa dunia pendidikan memang tidak mudah, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Wahidin lewat kata sambutan. Kita itu ibarat menaiki sebuah tangga. Tidak mungkin kita akan langsung naik ke tangga yang ketiga. Pasti tangga yang pertama, tahap demi tahap pasti kita akan lewati. Nah, malam hari ini Tuhan kasih kita kesempatan untuk bersama-sama menaikkan setiap pokok doa kita. Mari sebelum kita menaikkan pokok doa syafaat nanti yang akan dipimpin oleh Pendeta Heni, lalu ada Ibu Dian dan juga Bapak Riko, kita angkat terlebih dahulu pujian satu-satunya yang kuandalkan. Dialah Allah, satu-satunya yang menjadi kekuatan bagi setiap kita. Biarlah sungguh lewat pujian ini kita selalu menyatakan pergumulan kita masing-masing di setiap daerah kita masing-masing hanya kepada Allah yang memberikan kita pelayanan lewat dunia pendidikan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi kita angkat pujian ini bersama-sama. Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu, satu-satunya yang ku andalkan, satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, Allah yang teramat sangat mengasihi kami.
kami datang di hadapan-Mu hendak menaikkan permohonan-permohonan kami. Tolong kami ya Bapa, dalam merawat dan menjaga kesehatan tubuh kami, agar dalam menunaikan tugas panggilan-Mu, seluruh pengurus MPK Pusat dan MPK di seluruh Indonesia selalu sehat dan penuh semangat. Pimpin kami dengan Roh-Mu, agar kami sehati sepikir dan berlaku setia dalam melayani dan memuliakan nama Tuhan dalam bagian atau bidang pelayanan kami masing-masing. Kami juga memohon kepadamu agar seluruh program dan rencana dari MPK yang telah digumulkan bersama dapat berjalan sesuai kehendak Tuhan, serta berdampak bagi kemajuan sekolah-sekolah Kristen di Indonesia. Dengan pertolongan Tuhan dan dengan usaha kami yang sungguh-sungguh, kami percaya sekolah Kristen akan kembali bangkit dan bersinar di negeri ini. Berilah kami hikmat-Mu ya Allah sumber hikmat, dan berilah kami kekuatan di sepanjang jalan yang harus kami lalui. Dengarlah doa kami ya Bapa yang berkasihan. Demi nama Tuhan Yesus, kami sehati memohon. Amin. Bapa yang maha baik, dalam kesempatan yang baik dan indah ini, kami mau bertekun dan berdoa bagi para pendidik yang mendapatkan tanggung jawab sebagai guru maupun sebagai kepala sekolah di sekolah-sekolah Kristen di Indonesia ini. Kami bersyukur sebab Tuhan panggil, Tuhan pilih guru-guru Kristen untuk melayani di ladang Tuhan di sekolah-sekolah di wilayah di Indonesia, sebagai kepala sekolah, sebagai pendidik yang meneladani karakter Kristus, karakter yang penuh belas kasihan, mau melayani siapapun yang ada di dekatnya. Berkati ya Bapa, keluarga-keluarga mereka yang setia mendukung bakti istri, suami, dan juga orang tuanya sebagai pendidik di sekolah di mana mereka mendidik dan mengajar. Pada kesempatan yang baik dan indah ini, tak lupa kami juga berdoa bagi MPK yang pada tanggal 24 Juli nanti memasuki usia ke-73. Kami bersyukur untuk pelayanan yang panjang ini, pelayanan yang digumuli dan digeluti di Indonesia. Oleh karena itu, mari Tuhan bantu kami, pengurus di pusat dan di wilayah. Pakai kami untuk mendampingi sekolah-sekolah Kristen di wilayah-wilayah kami. Kami terus berkonsolidasi, kami terus berkoordinasi, dan mampukan kami untuk berkolaborasi dengan baik bersama-sama dengan sekolah-sekolah Kristen di wilayah-wilayah di Indonesia ini yang terus bertumbuh dan berbuah untuk memajukan Indonesia, negara dan bangsa yang kami cintai ini. Mari Tuhan yang maha baik, dengarkanlah dan kabulkanlah doa-doa kami. Bapa kami yang ada dalam surga, kembali Tuhan pada malam hari ini, kami anak-anak-Mu menghadap kehadirat-Mu yang kudus, untuk bersama-sama mengucap syukur Tuhan, karena hingga saat ini Tuhan tetap menyertai kami. Tuhan memberikan kesehatan kepada kami, dan juga Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk melayani di MPK dan di MPKW di seluruh Indonesia. Ya Bapa, pada kesempatan ini kami berdoa untuk rencana Konferensi Nasional Bapa, MPK dan Gereja di tanggal 25 sampai 26 Juli 2023. Ya Bapa, kami percayakan acara ini ke dalam tangan-Mu saja Bapa, sehingga nantinya boleh berjalan dengan baik, karena boleh mendapat penyertaan dari Tuhan. Dan kami juga mengharapkan hasil konferensi ini Bapa dapat berguna untuk pengembangan sekolah-sekolah Kristen di Indonesia, sehingga ke depan menjadi lebih baik karena mendapat penyertaan dari Tuhan dan orang-orang yang mau melayani sekolah-sekolah ini
terutama MPK dan MPKW di seluruh Indonesia. Ya Bapa, kami juga mendoakan pemimpin bangsa kami dari tingkat pusat hingga daerah. Kiranya Tuhan memberikan hikmat pada mereka Bapa, sehingga dalam kegiatannya, dalam pemikirannya, dalam hatinya berpihak kepada pendidikan, sehingga pendidikan di Indonesia dapat menjadi lebih baik. Pendidikan Kristen di Indonesia menjadi lebih baik. Ya Bapa, kami percaya dengan pernyataan Tuhan dan upaya yang baik dari semua orang, maka pendidikan di Indonesia akan menjadi lebih baik. Ya Bapa, dengarlah doa kami ini, yang kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bila kami pada hari ini, makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang salah kepada kami. Dan janganlah membawakan dalam percobaan, tapi lepaslah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, penyertaan, dan penghiburan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian, ibadah kita selesai. Silakan mengambil waktu teduh. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih, ibadah doa satu hati telah berjalan dengan baik. Kami serahkan kepada pengurus MPK Pusat akan memberikan pengumuman. Kepada yang melayani kami persilahkan. Selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara semua. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan kami di MPK Wilayah Lampung yang sudah mempersiapkan dan melayani dalam ibadah doa MPK Prayer Satu Hati dalam Doa pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk Bapak Pendeta Haryanto yang telah menyampaikan firman Tuhan bagi kita semua. Tuhan kiranya memberkati pelayanan Bapak Pendeta dan juga rekan-rekan di MPKW Lampung. Terima kasih juga untuk kehadiran Bapak, Ibu, dan Saudara. Kita berdoa bersama-sama bagi pendidikan di Indonesia. Bapak, Ibu, untuk ibadah doa pada bulan Juli mendatang kita akan adakan pada Senin tanggal 3 Juli 2023 dengan pembicara Bapak Harijanto Kuswantoro. Dan
Temanya adalah anak panah di tangan pahlawan. Ibadah ini akan dilayani oleh MPK wilayah Bali NTB. Kiranya Bapak Ibu dapat mengikuti bersama-sama kembali pada Juli di bulan depan. Berikutnya, Bapak Ibu, kami mengingatkan bahwa setiap hari Kamis jam 7 malam ada program siaran langsung MPK bersama dengan Bara Digital Ministry. Bapak Ibu dapat mengikuti program live ini jam 7 malam di channel YouTube MPK dan juga dapat mengaksesnya di semua akun media sosial MPK yang tertera. Bapak Ibu, kami juga memohon agar Bapak Ibu PH MPK dan MPKW untuk dapat membantu menghubungi yayasan, university, STT, lembaga, ataupun dunia usaha yang punya beban melayani sekolah Kristen di Indonesia supaya dapat segera mendaftar pada Konfernas MPK PGI 2023. Dihimbau pendaftaran khusus MPKW batas akhirnya sampai dengan 10 Juni 2023. Jadi Bapak Ibu boleh menghubungi, mengkontak, dan mengajak untuk boleh bersama-sama satu hati melayani di pendidikan di Indonesia. Yang terakhir, Bapak Ibu, kita bersama-sama diundang untuk mengikuti ibadah syukur HUT MPK ke-73 dengan tema Tangan Tuhan yang membawa kemenangan. Yesaya 41 ayat 10. Acara ini diadakan pada tanggal 24 Juni 2023 hari Sabtu jam 9 sampai jam 11 WIB. Nah, acara ini juga diselenggarakan secara hybrid ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu dapat bertempat ke GKI Pondok Indah untuk dapat menghadiri ibadah syukur ini. Bagi Bapak Ibu yang tidak dapat hadir secara hybrid, Bapak Ibu juga tetap dapat mengikuti ibadah syukur HUT MPK melalui media Zoom dengan link yang tertera pada undangan. Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kita mau buka kamera kita ya. Kita mau on kamera kita mau foto bersama. Teman-teman MPKW Lampung boleh maju ke depan semua kali ya Bu ya. Maju ke depan semua Bapak Ibu. Ya. Kita foto bersama-sama ya. Dimohon untuk semua rekan-rekan MPKW Lampung boleh maju ke depan. Kita akan ambil foto bersama-sama. Bapak Ibu yang di Zoom boleh membuka kameranya, kita akan mengambil foto bersama-sama. Nanti teman-teman MPK Pusat juga bantu ambil foto banyak-banyak, nggak apa-apa ya. Ibu Ena juga ya Bu ya. Kita semua ambil foto. Oke? Oke. Kita ambil foto ya. 1, 2, 3. Satu lagi ya Bapak Ibu di halaman berikutnya. 1, 2, 3. Oke. Sekian ibadah kita. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu. Sampai jumpa di ibadah bulan Juli, bulan depan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Yesus memberkati. Terima kasih ya semuanya. Selamat malam. Ibu Ya, Dia dan teman-teman gue. Selamat malam. hadir ya Bapak Ibu. MPKW Lampung. MPKW Lampung. Terima kasih Semuanya Bapak Ibu Hadir yang bulan hadir. depan, tanggal 24 Juni. Terima kasih. Ya, teman-teman yang di Jakarta boleh hadir ya di onsite HUT MPK. Hadir ya, tanggal 24 Juni di GKI Pondok Indah. Kita berdoa bersama-sama. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Selamat malam. Yuk, bye. Tuhan berkati. Terima kasih. Malam. Tuhan berkati. Malam-malam. Ya. Selamat malam.
Makasih juga Ibu Dian, Ibu Shirley, Ibu Ena, Ibu Ya, Susan. Terima makasih kasih semuanya. semuanya. Ibu Susan, Ibu Ena. God bless Bu you. Ena